pada tinjauan pustaka ya. Kemudian apa sih yang paling penting dalam tinjauan pustaka? Yang paling penting adalah pada saat menyusun tinjauan pustaka adalah cara mensitasi ya. Cara mensitasi teori yang Anda sampaikan di dalam tinjauan pustaka itu penting. Jangan sampai nanti teorinya banyak sekali dalam bab 2 tinjauan pustaka tapi nggak ada referensinya. Kalau pada saat cara mensitasinya salah, tanpa mencantumkan referensi, maka Anda termasuk ke dalam praktek plagiarisme. Ya, jadi ini penting nih, mensitasi dan pencatupan referensi supaya terhindar dari praktek plagiat ya. Nah, taunya dari mana Anda tidak melakukan praktek plagiat? Yang pertama, Anda mensitasi nama orang atau nama tempat terbit teori, pencantuman referensi, dan juga Anda masukkan ke dalam daftar pustaka. Ya, penting nih daftar pustaka. Pada saat kalian bimbingan pertama kepada pembimbing tuh biasanya belum ngeh nih. Pembimbing belum terlalu mementingkan daftar pustaka, tapi nanti di akhir baik dalam sidang proposal maupun nanti pada sidang akhir, ini nanti akan dicek oleh pembimbing atau penguji. Nama-nama yang kalian cantumkan di dalam tinjauan pustaka ada atau tidak di dalam daftar pustakanya ya. Ini penting tinjauan pustaka ya. Nah, kemudian dari tinjauan pustaka nanti akan berangkat membentuk suatu kerangka teori. Jadi teori-teori yang Anda sampaikan di dalam tinjauan pustaka ini nanti akan menjadi kerangka teori. Apa sih kerangka teori? Ini visualisasi. Jadi visualisasi bagaimana Anda menghubungkan antara berbagai variabel yang kemungkinan akan diteliti untuk menjelaskan fenomena yang akan kalian harapkan untuk diteliti ya. Jadi divisualisasikan tuh di dalam kerangka teori. Udah banyak sekali yang disampaikan di dalam tinjauan pustaka, kemudian divisualisasikan ya. Kemudian kerangka teori ini juga akan menghubungkan berbagai variabel yang digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur skema ya, dengan alur skema. Catatan penting yang harus ada di dalam kerangka teori adalah ada alur dan ada skema. Ya, ada alur dan ada skema, itu yang baru namanya kerangka teori ya. Alur dan skema ini apa? Menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena. Ya, misalnya nih, Anda mau melihat perilaku hubungan praseksual, misalnya yang dilakukan oleh remaja. Kalau kaitannya dengan remaja, yang kaitannya dengan perilaku, ada teori yang sering digunakan adalah teori Noto-Atmojo. Nah, teori Noto-Atmojo itu terdiri dari 3. Yang pertama ada yang faktor predisposisi, kemudian atau faktor penguat, faktor pendukung, ya ada 3 faktor. Nah, itu yang Anda gunakan dalam teori menggunakan teori Noto-Atmojo ya. Jadi ada alur dan skema ya untuk menjelaskan sebab akibat. Kemudian dalam sumber pembuatan kerangka teori adalah, nah ini tadi paparannya bisa dari 1 atau lebih teori ya, yang terdapat pada tinjauan pustaka. Ya, jadi ada beberapa teori perilaku nih, misalnya kalian mau melihat perilaku praseksual, pranikah pada remaja, misalnya mau menggunakan teori siapa? Apakah teori Noto-Atmojo yang di dalamnya ada 3 faktor, mungkin ada teori baru lagi dari perilaku teori yang disampaikan oleh siapa. Nah, itu bisa juga kalian matching, kemudian disampaikan sebagai kerangka teori dari yang akan kalian jadikan penelitian. Ya, nanti pada akhir akan Ibu berikan salah satu contoh skripsi yang mengandung kerangka teori, yang mengandung kerangka konsep, hipotesis, sampai nanti definisi operasional ya. Nah,
Jadi pada saat membuat kerangka teori ini harus ada alur dan skema. Ini yang paling penting ya. Ceritanya alur dan skema ini yang suka menjadi ganti-ganti, terus dikoreksi lagi oleh pembimbing. Karena apa? Alur dan skema ini belum menjelaskan sebab akibat dari fenomena yang akan diteliti. Ya, jadi pentingnya ini alur dan skema pada saat kalian membuat kerangka teori ya. Lanjut kepada kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini kerangka konsep. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan kerangka-kerangka teori dari teori-teori yang ada di tinjauan pustaka. Kemudian di dalam kerangka teori itu ada 1-2 yang mungkin akan kalian teliti. Maka di kerangka konsep ini dibuatlah turunan dari kerangka teori yang telah disusun dan sudah ditelaah di dalam pustaka. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau meneliti perilaku seksual pranikah pada remaja, ada kerangka teorinya, misalnya faktor penguatnya teman sebaya, faktor pendukungnya media sosial. Kemudian ada satu faktor lagi terkait dengan pengetahuan. Di dalam Noto Matmojo, 3 poin faktor itu banyak sekali. Nah, kalian hanya mau melihat misalnya pengetahuan dengan bagaimana pengetahuan dan juga media sosial bisa apakah berhubungan dengan perilaku seksual atau tidak. Maka dari sebanyak faktor, misalnya ada 10 faktor yang disampaikan oleh Noto Atmojo, kalian hanya mau meneliti 2 variabel saja. Maka itulah yang nanti menjadi kerangka konsep. Ya, jadi di kerangka konsep ini sudah mulai muncul nih kerangka penelitian kalian, ya. Kerangka penelitian apa yang akan Anda teliti. Ini sudah harus muncul. Nah, yang harus kalian perhatikan pada saat membuat kerangka konsep itu harus bisa diukur atau diamati. Ya. Kalau tidak bisa diukur atau diamati variabelnya, maka